kita lanjutkan ya tentang tadi macam-macam gerak pada tumbuhan. Sekarang kita bahas yang lebih spesifik, yaitu macam-macam gerak etiolom yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Etiolom ini kan sudah pasti ada pergerakan oleh rangsangan dari luar ya. Kita bagi lagi menjadi 3. Yang pertama ialah tropisme. Nah, tropisme itu dia bergerak, tumbuhannya bergerak mau sebagian ya, sebagian tumbuhannya itu bergerak dan gerakannya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Jadi misalkan ada cahaya matahari ada di sebelah kanan ya, dia akan bergerak mendekati ke kanan. Ada yang dia akan mendekati, namanya tropisme plus ya, positif gitu. Ada yang menjauhi berarti tropisme negatif ya, karena dia menjauhi ya. Jadi dia bergeraknya itu arahnya itu dipengaruhi oleh datangnya rangsangan ya. Jadi tropisme itu arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Nah, tropisme sendiri ada banyak macamnya gitu. Ini kan geraknya akan rangsangan di luar ya, etiolom itu ya. Ini ada penyebab-penyebabnya. Ada yang pertama disebut fototropisme. Nah, ini gampang ngapalkannya. Namanya foto itu artinya cahaya ya. Jadi tumbuhan ini dipengaruhi oleh cahaya. Bisa mendekati cahaya, bisa menjauhi cahaya. Yang kalian praktekkan kemarin, yang kacang hijau itu termasuk contoh fototropisme, dia mendekati cahaya. Tapi ada yang menjauhi cahaya, ada tumbuhan seperti tumbuhan bunga yang dia itu anggrek dia cenderung akan menjauhi cahaya. Dia itu tidak baik jika terkena cahaya matahari langsung ya. Jadi fototropisme itu karena penyebabnya cahaya. Terus ada lagi yang penyebabnya karena gaya gravitasi, disebut dengan geotropisme. Kalau di buku mungkin kalian geotropi ya, sama aja ya. Geotropi ini tropisme atau tropi boleh ya, sama aja. Geotropi berarti karena gaya gravitasi. Contohnya dia lebih spesifik, misalkan akar ya. Akar itu akan mendekati sumber gaya gravitasi bumi. Terus ada lagi tanaman yang merunduk. Pernah lihat tanaman yang cenderung merunduk? Dia karena mendekati gaya gravitasi gitu. Jadi dipengaruhi gerakannya karena gaya gravitasi. Ada lagi yang penyebabnya oleh sentuhan atau tigmotropi. Ini karena sentuhan. Sebenarnya bukan sentuhan sih ya, bukan sentuhan tangan.
tangan manusia, bukan, tapi lebih cenderung karena persimpangan. Tahu tanaman seperti daun sirih, ya? Daun sirih itu kan ada tanaman yang butuh rangsangan dari luar supaya dia merambat. Ya, daun sirih itu dia butuh persinggungan, butuh tempat senderan, ya, sentuhan atau persinggungan. Ini contohnya tadi tumbuhan merambat, ya. Jadi tumbuhan itu ketika dikasih batang, misalkan ada tanaman daun sirih nih, ya, daun sirih, ada beberapa daun sirih, anggap saja daun sirih, ya, jangan tanya gambar jelek, ya, yang jelek gambarnya, ya. Ini dia akan melilit, ya, ini anggap batang. Dia akan melilit, gitu. Jadi dia butuh tempat lilitan untuk dia hidup, ya. Anggur, semangka itu bukan semangka, anggur yang melilit itu. Kalau semangka dia merambat tapi dia tidak butuh tempat buat persinggungannya, tempat dia bersinggungan, ya. Terus stigmotropi, habis itu ada yang dipengaruhi oleh air. Air itu hidro itu air, ya. Hidrotropi. Ini oleh air. Contohnya misalkan kalian punya tanaman, biasanya apa ya, jambu atau pohon mangga gitu, terus di bawahnya dekat kolam ikan, itu dia biasanya akarnya itu akan mendekati sumber air. Akarnya dia akan mendekati sumber air. Jadi akarnya itu dia lama-lama akan merambat ke arah kolam, gitu. Terus ada lagi karena zat kimia atau kemotropi. Ini zat kimia. Nah, zat kimia ini contohnya pada saat serbuk sari, tahu kan serbuk sari sama putik, ya. Ketika serbuk sari siap untuk jatuh, itu karena ada faktor rangsangan dari si putik ini, gitu kan. Serbuk sari akan mendekati si putik ketika mendapatkan serbuk sarinya terbang nih, itu zat kimia, ya. Ke putik, dia itu akan jatuh dan menarik ke putik, itu karena faktor zat kimia, ya. Terus terakhir itu ada reotropi. Ini jarang muncul di soal di UN pun jarang. Reotropi itu karena arus air. Nggak apa-apa kalau kalian untuk lihat tahu. Sebenarnya pun ini jenis-jenisnya banyak macam-macamnya. Kalau kalian baca di buku sumber lain mungkin ada beberapa lebih spesifik lagi. Ada yang karena batu gitu, dan lain-lain, itu ada banyak jenisnya. Cuman ini umumnya yang sering muncul di soal-soal untuk persiapan UN adalah ini, ya. Fototropisme atau fototropi, geotropi, stigmotropi, hidrotropi, kemotropi. Sebenarnya gampang kali ya. Foto cahaya, geo gravitasi, stigmo sentuhan, ya. Hidro air, kemo kimia, ya, zat kimia. Itu untuk yang tropisme. Lanjut, habis tropisme ada nasty. Nah, kalau nasty, arah geraknya tidak dipengaruhi sama datangnya rangsangan, ya. Jadi dia bergerak gitu aja,
nggak berpengaruh arahnya mau kemana kayak gitu, nggak sesuai misalnya ada cahaya atau apapun gitu kan, dia tidak dipengaruhi oleh datangnya cahaya itu. Jadi bedanya di situ ya, arah geraknya tidak dipengaruhi oleh rangsangan. Macamnya nasti hampir sama seperti ini. Ada yang disebut fotonasti. Namanya foto tadi apa? Oleh cahaya. Gimana geraknya ini kalau yang fotonasti? Misalkan contohnya ada bunga pukul 4 sore. Kalian pernah lihat tidak, mungkin tetangga kalian atau mungkin di rumah kalian ada bunga yang dia itu bisa mekar, warnanya ada warna pink, warna putih, ada kuning gitu. Dia itu mekar pada saat jam 4 sore ya, setengah 4 deh dia udah mulai, tergantung cahayanya sih, cahaya mataharinya. Kadang-kadang kalau lagi tidak ada matahari dia tidak mekar karena dia kan dipengaruhi cahaya, jadi mekar si bunganya itu. Dia hanya mekar pada saat pukul 4 sore, sekitar 4 sore, kemudian dia meredup kembali pada saat sudah jam 5 gitu, udah mulai malam dia mulai menutup lagi. Tuh, ini contohnya fotonasti. Terus ada lagi termonasti. Nah, termo itu adalah suhu, termometer, ingat ya. Dia itu dipengaruhi oleh suhu. Contohnya apa? Bunga tulip. Jadi bunga tulip itu dia hanya pada suhu tertentu dia dapat tumbuh atau mekar ya, pada musim tertentu ya, misalkan di musim semi dia itu akan mekar gitu kan, tapi kalau udah musim panas dia meredup gitu, musim dingin dia meredup. Jadi musim-musim mulai tanaman bermekaran ya, hanya pada musim tertentu. Termonasti selanjutnya ada seismonasti atau tikmonasti ya. Sama faktornya karena sentuhan. Nah, tapi arahnya tidak ditentukan. Ini yang sering muncul ya. Tikmonasti atau seismonasti sama ya. Dia itu faktorial karena sentuhan. Contohnya adalah tanaman putri malu. Putri malu pada saat kalian sentuh dia akan menutup, ya kan? Tapi lama-lama ketika kita diamkan dia akan mekar sendiri. Arahnya tidak dipengaruhi oleh kita kan? Dia menutup, misalkan kita sentuh bagian atasnya dia menutupnya ke atas. Saat kita sentuh bagian bawahnya dia menutup ke bawah. Tidak kan? Mau disentuh dimanapun dia pasti akan menutup ya. Itu seismonasti. Terus next selanjutnya itu adalah niktinasti. Niktinasti sebenarnya hampir mirip dengan termonasti karena faktor suhu, cuman hanya pergerakan posisinya saja yang berbeda. Jadi niktinasti itu gerakan tumbuhannya itu seolah-olah daunnya tidur ya. Contohnya itu adalah pada kacang polong-polongan, pada pete Cina ya. Kalau kamu perhatikan, kalau punya tanaman pete Cina pada saat dia malam ya, artinya kalau malam berarti kan suhunya lebih dingin ya, dia akan mengantuk, dia akan tidur ya. Jadi ini hanya gerakannya aja yang seperti tidur ya.
bergerak, tapi penyebabnya banyak, maka disebut nasti kompleks. Jadi terdiri dari beberapa faktor. Bisa jadi karena cahaya iya, karena suhu iya, karena sentuhan iya. Jadi dia gabungan antara beberapa faktor penyebab dari luar itu kan sama luar. Jadi ini rangsangan dari beberapa macam beberapa faktor. Ya, tuh ini untuk nasti. Kemudian yang terakhir, tropisme nasti yang terakhir adalah taksis. Nah, bedanya taksis dengan tropisme nasti. Kalau taksis itu, tropisme nasti itu bergeraknya bukan seluruh tubuh, tapi hanya sebagian saja, gitu. Kalau akar ya akar saja, bukan berpindah jelas-jelas berpindah tempat, tidak. Kalau mengatur daunnya ya daun aja, kalau bunganya saja, gitu. Kalau taksis itu bergerak berpindah, ya. Jadi dia gerakannya berpindah, gerakan seluruh tubuh, atau bisa juga gerak berpindah. Ya, dia penyebabnya pun sama, ada banyak jenisnya. Pertama ada karena cahaya, fototaksis, dan kemotaksis. Ya, dia sama, fototaksis dan kemotaksis. Foto cahaya, kemo zat kimia. Untuk materi yang ini mungkin banyak istilah-istilah yang baru kalian dengar, tapi sebenarnya ini mudah diingat, ya. Semua istilah sama, hanya perbedaan di belakang-belakangnya saja. Ya. Demikian untuk